Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Bersama-sama kita mengkaji kalam sabda baginda Rasul Muhammad SAW melalui kitab Mukhtarul Ahadits. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita kaji kalamnya agar kita mendapatkan ilmu pencerahan sekaligus berada di dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis berapa? Hadis berapa? 297. Sekarang 297 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Ta'ala yaqulu inni la ahimmu bi ahli al-ardi 'adaban fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashab syaraftu 'adzabi anhum. Rawahu Al-Baihaqi an Anas. Hadis ke-297 ini merupakan hadis qudsi, Pak. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu, berfirman, tapi berfirmannya tidak lewat Al-Quran, tapi lewat lisan Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Beda dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi makna dan lafaznya dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah.
Kalau seandainya maknanya, lafadznya semua dari Allah, itu namanya Al-Quran. Kalau ini perbedaan. Ada hadis kursi ini yang Allah berfirman, ini sesungguhnya aku di sini berada Allah. La ahibbu, benar-benar bersungguh-sungguh atau bersemangat. Kata Allah, sesungguhnya aku benar-benar bersemangat bi ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Kita semua dengar. Bersemangat apanya? Azab, untuk menyiksanya. Kata Allah, aku semangat pengen menyiksa penduduk bumi. Udah gregetan lihat kelakuannya, dosanya, kemaksiatannya, dan terus yang dari dikerjakan. Allah udah kepengen membinasakan penduduk bumi, udah kepengen menghancurkan bumi ini. Itu kan. Faidah nadatu, maka ketika aku melihat, kata Allah ini maksudnya, melihat ila ummari buyuti, kepada orang-orang yang mau meramaikan rumahku, baik itu masjid, musola, masih ada tuh orang-orang yang meramaikan rumahku, kata Allah. Wal mutahabbina fiyya, dan masih ada orang-orang yang saling berkasih sayang atas namaku, kata Allah. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar, dan masih ada orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Saraftu, maka aku palingkan azabi, siksaanku, anhu, dari mereka penduduk bumi. Dari hadis ini Pak, kita paham Allah sudah berdekat sama kita. Coba dihitung-hitung, kita lebih banyak ibadahnya apa dosanya? Apalagi di luar sana, Masya Allah, kemaksiatan, segala macam kemaksiatan ada. Yang mabuk, yang judi, yang zina, itu luar biasa. Allah udah gregetan, ini orang dikasih nikmat yang hari malah tetap maksiat, terus gak mau sholat. Padahal tiap hari dikasih Allah nikmat, masih gak mau sholat. Allah udah gregetan, Pak. Udah pengen nyiksa tuh. Tapi Allah batalkan siksaannya. Kenapa? Karena masih ada orang yang mau meramaikan rumah Allah, masih mau meramaikan masjid, masih mau meramaikan musola. Makanya orang-orang yang bermaksiat di sana, Kak, harus terima kasih sama orang yang meramaikan masjid dan musola. Gara-gara kita, mereka gak jadi dibinasakan Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, gara-gara ada orang yang masih mau berkasih sayang atas nama Allah. Kayak kita begini, ngumpul bareng di musola, saudara buka, darah buka, masih mau duduk bareng, ya, bersandar bareng, ngobrol bareng, ngaji bareng, makan bareng, ngopi bareng, bersaudara atas nama Allah. Ini loh yang membuat Allah itu gak jadi nyiksa. Makanya kumpul-kumpul begini ini penting. Dalam rangka apa? Menunda datangnya siksaan Allah. Kalau masjid, musola udah sepi, gak ada yang mau main ke masjid musola, sepi itu musola, gak ada aktivitas apapun, gak ada orang kumpul-kumpul ngaji bareng, zikir bareng, gak ada, udah gak ada apa-apa. Nah, itu namanya mempercepat datangnya azab Allah. Makanya Pak Bu, ajarkan anak
bercanda Ustaz. Ya anak kecil memang bercanda. Yang tua aja masih lebih bercanda. Ya, kalau anak kecil memang pantas sebenarnya anak kecil. Biarin mereka lari-larian di musola, di masjid, imam masih bocah. Yang penting bapak-bapaknya jangan ikut-ikutan. Lari-larian gitu loh. Biar dia menemukan kecintaan di musola, menemukan kecintaan di masjid, itu penting menanamkan cinta itu. Biar nanti gede-gedenya, tua-tuanya senang duduk di masjid, duduk di musola. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada DKR galak bener. Berisik banget, salah pulang, jangan ke musola lagi. Nah, DKR model begitu Pak. Oh itu bahaya Pak. Bahaya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, Bapak bakal mati. Siapa penggantinya? Ya anak-anak itu Pak. Nah kalau anak-anak udah ketakutan gak mau ke musola ke masjid, terus siapa yang mau meramaikan? Makanya di Masjid Al-Barkah kita semboyankan masjid ramah anak. Dulu orang tuanya rasa sepuluh itu pada galak, anak bentak, jangan berisik, disabot, diusir. Sekarang udah anak. Yang penting kalau lagi rame ya ditenangkan. Ntar rame lagi ya ditenangkan lagi. Yang bosan memang begitu kelakuannya kan. Karena itulah yang nanti menunda datangnya azab Allah kepada kita. Dan yang ketiga, orang yang masih mau bangun malam. Makanya kalau bapak punya tetangga, bapak intip jam 3 kalau dia sudah wudu, sudah sholat, sudah istighfar, tahajud, bapak berbahagialah punya tetangga yang model begitu. Kenapa? Bapak ikut aman, gak bakal disiksa oleh Allah. Jadi walaupun bapak gak bisa bangun tahajud, tapi punya tetangga kok rajin tahajud, bapak dukung. Kalau perlu bapak bahagiakan. Bang, rajin ya tahajud. Ini ada duit nih, buat besok beli beras. Ini kadang-kadang enggak. Ada orang saleh malah dikata-katain soal mah sok suci gitu katanya. Padahal tetangga itu mempengaruhi diri kita Pak. Kalau tetangga kita saleh, kita bagian berkahnya. Tapi kalau tetangga kita ahli maksiat, tunggu sebentar lagi Allah turunkan azab, kita akan tetangga. Kalau saya kan Pak, saya Bu, makanya pastikan kalau di rumah kita masih ada yang hobi berbuat maksiat, pelan-pelan dinasihati, didoakan. Untuk maksiat itu luar biasa kok. Enggak hanya di jalan saja, maksiat itu bisa ada di masjid, bisa ada di musola, bahkan bisa ada di dalam rumah kita. Nah, makanya di sini teruskan kegiatan ini, ngaji bareng. Habis ngaji jangan bubar, kita kopi dulu bareng. Lu kopi itu penting menjadi keakraban itu sebab kopi. Kalau ngaji ini kan diem-diem semuanya. Kalau sehari habis ngaji gak ada kopinya kan bubar, gak apa-apa ngobrolnya. Tapi dengan kopi bareng, tumbuh saling menyayangi, rasa kangen. Kalau ada yang gak datang, ditanyain, hari ini kemana gak kelihatan? Udah 2 hari gak pulang ke rumah. Tanyain, kangen. Itu namanya berkasih sayang atas nama. Itu penting Pak, menunda datangnya azab Allah. Nah itu. Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu. Selanjutnya, Inna Allah Ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril ma'unati. Inna Allah Ta'ala
yunzilul ma'unah. Ini penting dibagi kita. Yunzilul ma'unah, Allah menurunkan ma'unah itu pertolongan kepada hambanya, kepada kita semua, ala qadril ma'unah. Ain sama hamzah beda, maknanya juga beda. Ala qadril ma'unah, sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Jadi Allah menurunkan pertolongan sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita besar, Allah kasih pertolongan juga besar. Kalau kebutuhan kita dikit, ya Allah kasihnya dikit. Ingat tuh, dulu waktu anak-anak masih pada sekolah, anak 5 sekolah semua, butuh dana semua. Besar gak dananya? Kebayang gak sekolah? Ketemu baik, ketemu baik, rezekinya itu ada. Nah sekarang nih anak-anak udah beres semua, bapak udah gak usah pikirin biaya sekolah mereka, udah beres semua. Bisa gak bapak ngumpulin duit yang harusnya jatah buat bayar sekolah itu? Bisa gak? Gak bakal bisa. Kenapa? Oh gak bisa, anak udah gak ditanggung. Karena pertolongan Allah pun menyesuaikan. Kalau bapak kebutuhannya dikit, Allah kasih pertolongan rezeki juga dikit. Kemarin kebutuhan banyak, anak semua sekolah, butuh biaya besar, Allah kasih pertolongan juga rezekinya besar. Betul kan? Rezeki orang yang rokok sama yang rokok beda. Jangan khawatir, kadang-kadang orang rokok boros bikin miskin. Enggak, Bu. Untuk rokok, kebutuhan kita nih, si rokok ada jatahnya sendiri. Kalau nggak rokok, ya nggak ada jatahnya. Ya, sesuai kebutuhan. Dan saya dibagi rokok, gara-gara saya jualan rokok. Coba kalau saya nggak rokok, ada nggak rokoknya? Jadi rokok itu nggak bikin miskin. Nggak, karena ada jatahnya sendiri-sendiri. Dan betul itu, bapak bisa ngerasain. Nah, sekarang bapak udah beres semua, tinggal hidup berdua-dua. Betul. Apakah bapak makin kaya hidup berdua-dua? Enggak. Kenapa enggak? Memang jatahnya dikurangin Allah. Pak bapak, kamu cuma hidup berdua, kurangin jatahnya begitu. Kemarin waktu butuh rumahnya, betul. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Memang begitu. Makanya kalau punya kebutuhan, selama kebutuhan itu tidak melanggar syariat, selama kebutuhan itu memang kebutuhan, enggak hawa nafsu, ketemu solusinya, pasti ditolong Allah. Tapi kalau kebutuhan itu ternyata hanya hawa nafsu, enggak bakal ditolong Allah, malah yang akan babak belur udah jatuh ketimbang laksa. Betul. Tapi kalau kebutuhan itu benar-benar kebutuhan, seberat apapun bapak biayai sekolah anak, ngomongin anak, ketemu baik kalau nama Nabi bilang mah. Tapi kalau royal hawa nafsu, main slot umpamanya, hancur Pak. Allah tak mau nolong itu karena kebutuhan. Nah, makanya kalau memang itu benar-benar kebutuhan, jangan khawatir. Termasuk saya sering cerita, saya bangun rumah, saya bangun pondok, masya Allah, itu benar-benar saya rasain pertolongan Allah itu benar-benar terasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin sampai sekarang saya nggak punya rumah, nggak punya rumah tinggal, nggak punya kendaraan. Benar-benar pertolongan Allah. Saya kan bapak tahu lah, saya udah lama kontrak di Rawat Depok, pindah kampung Pulau, pindah kontrak.
Gara-gara saya bikin rumah, itu gara-gara anak pulang dari belajar kelompok, pulang sekolah, cerita ya. Agak seneng dia belajar kelompok di rumah sih. Kenapa seneng? Punya kamar sendiri, cakep. Kita kapan banyak punya rumah sendiri? Oh, itu juga gedor ya kata saya. Saya hanya bisa berdoa ya Allah, karena udah mulai pintar nih, pengen punya kamar sendiri, rumah sendiri. Ini udah hebat, udah kebutuhan ya Allah, ditolong sama Allah. Punya duit cuma 20 juta, beli tanah, bangun rumah, selesai dalam 2 tahun, gak punya utang. Alhamdulillah. Bangun pondok 3 tahun selesai gak punya utang. Padahal habis biaya itu 2,2 M. Untungnya saya gak ngandelin orang ngaji gitu loh Pak. Kalau ngandelin orang ngaji di gak jadi menurut saya gitu. Betul Pak Haji? Jangan khawatir Bu Pak. Kalau memang itu kebutuhan, jangan khawatir, pasti ditolong Allah. Nas Allah jelas. Makanya Bapak Ibu jangan pernah pelit kepada anak urusan sekolah. Wah biaya begini-begini, jangan pernah pelit. Bilang aja, ya enggak, insya Allah ada rezekinya. Ketemu. Tapi kalau Bapak pelit sama anak buat sekolah pelit, sama istri buat belanja pelit, Allah juga ikuti-ikutan pelit sama kita. Lalu pelit, ya gua pelit. Gitu. Maka suami itu yang dermawan sama istri. Begitu. Jangan khawatir, ketemu Pak, pertolongan Allah. Yang penting ini kebutuhan ya, bukan dorongan nafsu. Kalau nafsu ya kalau Bapak belum sendiri. Selanjutnya, wa yunazzilus sabra, dan Allah menurunkan kesabaran ala qadril bala, itu sesuai dengan kadar bala musibah. Kalau musibahnya besar, Allah kasih kesabaran besar. Kalau musibahnya kecil, ya Allah kasih kesabarannya ya kecil sedikit. Itu semua sudah sesuai, udah desain Allah seperti itu. Makanya ada orang yang kelihatannya itu rajin ibadah, tapi ternyata dia nggak sabar menghadapi musibah. Ada kelihatannya orangnya ya pas-pasan, nggak rajin-rajin amat ibadahnya, tapi dia sabar menghadapi musibah. Kita nggak bisa begitu. Sesuai ya. Karena Allah menurunkan desainnya begitu. Makanya kalau Bapak lagi ada musibah, jangan pernah berpaling dari Allah. Itu kunci pertama. Makanya diajarin ketika kena musibah langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sepenuh hati, disitulah Allah akan turunkan kesabaran, Allah turunkan pertolongan. Tapi kalau Bapak dapat musibah malah maunya buset, apalagi biasanya ngomong gimana Pak? Ujuk. Apalagi rezeki. Kalau Bapak ngomongnya begitu, kita gak bakal bisa sabar. Yang ada ngomel dulu, marah dulu, stres ada musibah itu. Udah begitu Allah gak kasih pertolongan, sehingga makin hari hidupnya makin dibelaksa, makin sengsara, makin sedih. Makanya di situ Pak Bu, mukmin yang baik, ketika dapat nikmat buru-buru alhamdulillah, dapat musibah buru-buru. Karena respon pertama itu yang dinilai oleh Allah. Respon pertama itu yang dinilai oleh Allah. Kalau responnya kita benar, maka Allah tolong. Kadang-kadang orang sudah dapat musibah, buset, tahu lucunya, terlambat sampai terlambat. Karena yang dinilai Allah itu respon pertama, reaksi pertama itu dinilai Allah.
musibah apapun yang bikin hati gak enak, ucapkan innalillahi. Buru-buru biar Allah sembuhkan luka hati kita. Dengan apa? Dihembuskan kesabaran di situ. Kalau sabar, maka semua terasa ringan. Tapi kalau nggak bisa sabar, nyesek dada. Kalau udah nyesek, tensi naik, betul. Gula naik, pecah pembuluh darah. Maka bilang gampang apa susah sabar itu? Lebih gampang, lebih susah sabar kok syukur. Susah dua-duanya. Jadi benar tidak. Allah kan kalau Rawahu Ibnu Adi telah meriwayatkan hadis tersebut yaitu Imam Ibnu Adi an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Hadis berikutnya. Inna Allah Ta'ala yaghfir wa innal mu'mina yaghfir. Artinya Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghfir itu punya rasa cemburu. Yaghfir itu punya rasa cemburu. Allah itu maha pencemburu. Kok Bapak berpaling dari Allah, Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, rasain nanti. Wa innal mu'min yaghfir. Begitu juga sesungguhnya orang mukmin yaghfir sama punya cemburu kan. Agama kita dicaci maki, Bapak tersinggung kan? Harus tersinggung, cemburu. Jangan diminta. Agama dicaci maki, dihina, bagaimana aja. Orang mukmin harus cemburu dengan agamanya, dengan syariatnya, dengan Tuhannya. Dan orang mukmin harus punya cemburu dengan istrinya. Ada pengumuman apa? Kalian harus punya cemburu nggak sama istri? Enggak. Harus kan? Ada orangnya nggak paham, masa gengsi sih badannya. Ini pengumuman, pasien dia maksudnya cemburu nggak sama istri? Harus punya, ini pengumuman Pak. Ini hadis Rasulullah. Suami yang nggak punya cemburu sama istri namanya dayus. Dayus. Dalam bahasa hadis dayus. Dayus itu dibenci Allah, dilaknat Allah. Istrinya dibonceng laki-laki, bukannya cemburu malah jadi makin gimana sih suami boleh begitu? Itu dibenci sama Allah. Istrinya digodain suami orang lain, nggak apa-apa, yang penting menghasilkan suami macam apa. Suami itu harus punya sifat cemburu, Pak. Istrinya dilihatin orang banyak malah bangga. Istrimu memang yang tercantik. Gimana sih suami kok begitu? Istri dilihatin orang banyak dia cemburu. Ini nikmatin orang banyak. Nah, makanya mukmin punya cemburu. Lalu mukmin juga cemburu sama istrinya dan Yus dibenci Allah dan dilaknat Allah. Kenapa? Karena mau suami udah begitu, nanti lama-lama istrinya akan dijual. Apa-apa mah terusin, yang penting menghasilkan. Kalau ada duda-duda yang kaya godain mah yang penting cair. Nah, suami apaan? Dermo itu namanya kan? Harus punya cemburu. Yang gak punya suami gak usah cemburu. Yang gak punya istri juga gak punya cemburu. Ya, soalnya gojek lah silakan gojek. Kan bisa kebaca ini gojek beneran apa orang-orang. Kan bisa kebaca. Bahasa tubuh itu kelihatan.
Ini suami istri apa selingkuhan? Kelihatan cara boncengnya. Tapi jatuh kan? Kelihatan Pak, nggak bisa dibohongi. Betul. Suami harus ada. Saya termasuk orang yang bercemburu. Sampai sekarang istri saya nggak pernah dibonceng laki-laki. Kadang-kadang di sekolahan antara itu ada acara kemana, ada dibonceng-bonceng. Saya jangan. Lebih baik saya katakan, ngocek nggak boleh ngocek. Sampai sekarang. Kenapa sampai cemburu begitu? Memang wajar cemburu, Pak. Itu kehormatan laki-laki itu di situ, kehormatan agama di situ, kehormatan keluarga di situ, Pak. Kalau kita punya istri buka paha, buka dada, bapak bangga, istri itu memang paling cantik dilihat di tetangga kanan kiri, malah bapak bangga, nggak ada istri yang secantik istri itu. Gimana sih logikanya itu? Di sini mukmin tidak punya cemburu. Wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah. Ini dia kita paham. Kapan itu Allah cemburu? Ayyatiyal mukmin, ketika seorang mukmin mendatangi ma harramallahu alaihi, apa yang telah diharamkan oleh Allah. Sudah tahu judi itu haram, belum malah main, Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, apa yang dilakukan? Bapak belur Pak Habib kita. Bapak berantakan Pak. Walaupun katanya kerja tiap hari, walaupun katanya kerja tak pernah berai, walaupun katanya gampang nyari duit, mana wujud hasil duitnya? Enggak kelihatan. Kenapa? Karena engkau telah membuat Allah cemburu. Bapak mau cemburu, yang Bapak lakukan apa? Diam aja, atau Bapak lapar ke orang? Tergantung nyali. Kalau orang bikin cemburu, malah Bapak betul. Ancamannya apa? Kalau kita terus-terusan bikin cemburu Allah, ini ancamannya. Innahu la yadkhulul jannah. Sesungguhnya orang tersebut tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena telah bikin cemburu Allah. Bagaimana bisa bikin cemburu? Karena melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Allah cemburu. Hidup tak berkah, mati tidak bisa masuk surga. Terus bagaimana? Ya jangan bikin cemburu, Pak. Pak, Bu, cemburu itu sakit ya? Boy, sakit ya? Sakit ya, Pak? Dan rasanya ya? Cemburu sakit ya? Akhirnya pernah cemburu, sakit ya? Cemburu itu sakit Pak. Malah gak enak tidur, gak enak mendidih di hati. Masya Allah. Rindu itu sakit, tapi cemburu lebih menyakitkan. Betul. Jadi yang pernah ngerasain cinta, kalau nggak pernah ngerasain cinta ya pasti nggak paham. Saya pernah cemburu ya? Sakit ya? Ngomong lah. Kadang-kadang suami cemburu pakai gengsi lagi. Ngomong, nah, Bapak cemburu nih. Ngomong. Sakit Pak. Allah juga begitu, sakit. Makanya Allah ancam tuh, siapa yang bikin cemburu aku, tidak bisa masuk surga. Illa nafsu muslimah,
kecuali jiwa yang kembali muslimah, memasrahkan diri, kembali taat, kembali menjalankan Quran, itu maka nanti akan bisa masuk surga. Maka jangan terus-terusan bikin cemburu. Allah cemburu, mana cemburu? Kalau Bapak pernah merasakan sakitnya cemburu, Bapak bisa merasakan yang dirasakan Allah. Cemburu. Bagaimana tidak cemburu? Bapak nafas dikasih Allah, badan sehat dikasih, Bapak punya rezeki dikasih, bisa makan minum dikasih, lo disuruh sholat buat kapan subuh kok nggak tahu, cemburu nggak? Bukannya sholat subuh malah main HP, Allah cemburu dengan HP itu. Kalau Bapak mengabaikan Allah sakit hatinya. Kalau digambarkan seperti itu, maka Allah ancam hidupmu nggak akan bahagia, mati tidak bisa masuk surga. Stop, jangan bikin cemburu dan jangan juga bikin cemburu pasangan kita. Alah satu uang besar masa cemburu tetap. Walaupun katanya sudah tua, cemburu tetap cemburu. Betul Pak De? Kalau sudah tua masih muda. Sudah malah ada yang parah, tapi tua mati cemburuan juga ada. Betul. Kemarin waktu muda nggak begitu amat, begitu makin tua mati cemburu. Babi buta. Betul Pak, orang Blok Sawo itu datang ke rumah saya nenek-nenek. Lalu saya 65 kan nenek-nenek. Ada apa? Saya bingung dah, Ustaz. Pakai begitu mereka. Bingung gimana? Itu bapaknya itu Masya Allah marah mulu, nggak kenapa. Contohnya gimana? Lo kita lagi tetangga ngobrol sama orang, marah. Terus kita lagi diajak nengokin orang sakit bareng-bareng, kita diomelin sampai rumah. Kalau begini biar adem, begini saya bilang, itu namanya suami cemburu. Belokan udah tua cemburu. Kalau nggak percaya, kamu lihat tanya. Akhirnya saya bikinin air, dia pulang nanya, "Kok kenapa marah-marah? Cemburu?" Dia cemburu. Walaupun tua cemburu, tetap cemburu. Maka jangan bikin orang cemburu, apalagi bikin Allah cemburu. Bahaya Pak urusannya. Biar Allah nggak cemburu, Allah makin sayang, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu saja. Rawahu al-Bukhari, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim dan Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Semoga bermanfaat. Cukup Pak ya? Cukup? Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Enggak Pak sih. Pak tadi ada jam tengah tadi itu Pak kedua kan rezeki mungkin mengurangi Pak. Terus Pak, kita kan kebetulan masih ada bunga. Soalnya kita kebetulan ada perkataan gitu. Karena kita kebetulan pengen kita motor gitu. Udah terus pengen lama gitu Pak. Oke, nah itu dari batasan mana Pak? Karena itu kebetulan itu pensiun. Bagaimana Pak? Begini Pak, bukan masalah tua. Rezeki itu ikut kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita banyak, rezekinya banyak. Kalau rezeki kita kebutuhan dikit, rezekinya dikit. Bukan karena tua, cuma rata-rata kalau sudah tua rezekinya dikurangi. Kenapa? Karena kebutuhannya juga sedikit. Tapi kalau Pak Haji merasa kebutuhan masih banyak, ya tidak apa-apa, jangan khawatir. Nanti kalau rezekinya Allah banyakin lagi. Enggak ada Pak.
Ya bisa hidup sampai sekarang berarti ya ada ketutup. Tak gimana caranya pasti ketemu ketutup maupun kadang-kadang butuh air mata. Nah, gitu Bapak. Jangan khawatir, tetap terusin positif, thinking bahasanya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Memang kadang-kadang begini ya Bapak Ibu, untuk menutupi kebutuhan kadang-kadang ada yang lancar, kadang-kadang harus istilahnya apa? Terpadu-padu. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi ketemu juga akhirnya. Kadang-kadang butuh air mata untuk bisa ketemu solusinya. Kadang-kadang begitu. Tapi yang pasti Allah cukupi, Allah cukupi. Yang pasti Allah cukupi. Dan jangan khawatir. Saya ada anak sudah umur 10 tahun. Terusin, jangan sampai ada bahasa begini. Nah, udah batas sekolah ya, nggak ada rezekinya. Salah kalau ngomong begitu. Pasti ketemu Pak. Saya bilang pasti karena saya sudah dengan kata solusi. Jangan khawatir, pasti ketemu. Itu bagian ya. Untuk semangat bagian. Semangat. Kalau perlu bikin anak lagi nggak apa-apa. Terus apa lagi? Dah, kalau kita kan nanya. Kalau sudah kita lakukan sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.